Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua. Kita pagi ini akan memasuki perkuliahan kita yang ke-9. Ya. Materi kita itu namanya name service ya, atau layanan nama. Ya. Konsep dasarnya ya, atau dasarnya kenapa kita belajar name service dalam sistem distribusi? Tujuannya apa? Supaya kita tahu ya kalau kita mengakses resource sebuah data. Tanpa kita tahu name service-nya, kita akan bingung apa yang kita mau cari. Ya, sama mau kita kirim file berbentuk email pun tanpa ada nama, ya pasti kita nggak tahu kemana kita tuju data itu dikirim. Nah, kalau kita mendownload sebuah file tanpa ada nama, bagaimana kita mengambil resource-nya, ya, resource file itu tujuan name service, ya, layanan nama atau penamaan layanan itu. Nah, di dunia komputer khususnya sistem distribusi, bagaimana kita melakukan share dan resource file itu kita harus tahu nama itu. Biasanya naming itu bisa dilakukan operasi primitif kecuali mungkin di sistem. Sistem kalau kita melakukan operasi primitif bisa berbahaya kepada komponen. Saya share screen-nya. Layanan nama atau name service ya, atau naming service ya, layanan penamaan. Di dalam sistem distribusi, kenapa digunakan name service ini? Ini kegunaannya untuk menunjukkan ya ke sumber mana kita biasanya melakukan atau mengambil data atau resource data. Itu tujuannya. Makanya dikatakan di sini, dalam sistem distribusi, name service digunakan untuk menunjukkan ke suatu sumber yang beragam, yang tersebar seperti komputer, ya, layanan, file, remote, yang dapat tujuannya untuk memudahkan pengguna itu, ya, seperti itu. Dimana misalkan di antara komputer banyak nama-nama layanan yang mau kita ambil, ya, seperti itu. Atau kita melakukan share file, ya kita harus melakukan name service supaya orang yang menerima data itu tahu bahwasanya nama data kita seperti itu. Nah, contohnya ini pertemuan 9 misalnya. Tanpa ada nama pertemuan 9, bagaimana bahwasanya itulah pertemuan 9 kita? Ada PDT-nya nih. Nah, inilah merupakan sumber. Ini adalah penamaan. Ya, seperti itu. Contoh penamaan pada aplikasi untuk distribusi, misalnya kalau kita berbasis URL untuk mengakses suatu halaman web. Misalnya apa itu? URL itu, misalnya kalau kita mau browsing, ya pasti kita perginya kemana? Ya, pasti kita perginya ke, misalkan Google, ya. Inilah artinya penamaan, dibuat penamaan supaya orang tahu bagaimana dia mengakses resource data itu. Ya, seperti itu. Sehingga dia mencari di sana apa arti kata sebuah, apa arti sebuah nama misalnya. Dia harus ke tempatnya di mana, di Google. Contoh seperti itu. Itulah name service tadi. Nah, ada alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Satu komputer atau satu komponen dengan komponen lain tanpa ada name service tak akan bisa melakukan distribusi data, baik itu melakukan share file atau mungkin resource, mengakses resource tadi. Mungkin banyak data-data yang masuk ke email kita tanpa ada nama itu, ya kita nggak ngerti apa yang masuk ini, kan seperti itu. Itu
fungsi name service tadi di dalam supaya kita tahu waktu kita melakukan distribusi data. Ya. Nah, selain itu, name service juga merupakan layanan penamaan yang berfungsi. Kita bisa menyimpan naming context atau component binding nama dengan objek ya. Ada nama apa objeknya atau atributnya seperti itu. Kebutuhan akan penamaan juga memicu munculnya ya layanan penamaan yang menyediakan mekanisme dan struktur penamaan sendiri. Contohnya DNS. Kalau katakan DNS itu Cobra ini kan bahasa aplikasi dulu. DNS itu misalnya sama dengan Google. Ya Cobra itu kan bahasa lama. Kalau kita contohnya name service dengan DNS ya contohnya seperti ini Google. Waktu kita menuju ke Google untuk mengambil data, apa yang diberikan kepada kita? Dia akan memberikan IP address-nya. Nah, waktu kita mengetik ini, tanpa kita ketahui bahwasanya dia telah mengirimkan IP address Google ini kepada kita supaya kita bisa mengambil resource data. Itu maksudnya DNS tadi. Ya. Seperti itu. Kalau kita masuk ke komprom, kita ping Google, bahwasanya dia jalan. Replay misalnya, bahwasanya kita lagi memakai dia. Nah, biasanya ya di DNS ini banyak bentuk-bentuk apa namanya bentuk-bentuk penamaan ya. Misalkan kalau misalnya gini contohnya ini contohnya kalau ini bagian dari apa? Ini bagian dari DNS tadi. Misalkan contoh ini kan, nah ini sebuah URL ya, atau bisa dikatakan DNS tadi. Di sini apa yang terjadi? Biasanya ada misalnya ada download dan bla bla dan terus ya. Kalau secara komplitnya penamaan DNS itu kita dari misalnya URL ya, ada DNS-nya. Tadi URL ya, kalau URL itu biasanya ya ada DNS lookup-nya, terus ada ID-nya, ada IP number, ada port number, ada name, ada soket. Nah, itu dia ya. Jadi ini teracak. Nah, kalau kita berbicara seperti ini kan dia kalau ini misalnya link atau URL, ini merupakan port number. Ini biasanya IP-nya, IP number-nya, atau bisa dikatakan juga ini address-nya. Seperti itu.
Nah, kita harus bisa membaca di situ kalau berbicara DNS. Nah, kalau panjang nanti dia contohnya ada bla 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 bla, ya mana yang dipakai? Jadi ini bahasa lengkapnya. Walaupun sebenarnya kalau di sini coba diperhatikan, kalau di sini kalau ini hanya linknya, ini enggak semua ada di sini, hanya sebagian ada port number seperti itu. Sebenarnya saya mau memberikan Anda itu sebuah link yang panjang, Anda cocokkan mana DNS lookup, mana resource ID, mana IP number di sini. Itu harus kita tahu. Ya. Itu namanya bagian dari name service tadi. Ya. Nah, ini ada ya. Misalkan ini sebuah URL. Ada DNS lookup-nya. Dia apa itu resource lookup itu? Dia akan kalau kita berbicara CDK ini akan mengirimkan IV. Ini ada port. Nah, tanpa kita sadari juga bahwasanya kalau seperti ini akan mengirimkan apa IP-nya. Ini penuh itu. Sama dengan Google. Google itu langsung ada IP. Itu dia IP number-nya. Makanya dikatakan di sini ada ininya. Terus kalau dia ini merupakan port number, ada name misalnya kalau misalnya ada file misalnya namanya itu ya itu. Ini name itu biasanya misalnya keyboard ini pertemuan 9 itu namanya pet name. Socketnya atau atributnya itu adalah PDF misalnya. Ya HTML seperti itu. Itulah penamaan-penamaan tadi. Fungsinya apa? Supaya kita atau pengguna lebih gampang untuk melakukan share ataupun apa namanya resource file. Nah, ada model di dalam NAM service dan NAM system. Yang katakan Bapak tadi, kalau NAM service itu kalau kita melakukan operasi primitif mungkin tidak berpengaruh, tetapi kalau kita melakukan operasi ke sistem sangat berpengaruh, bisa merusak komponen kita. Tapi orang-orang yang profesional lah bisa melakukan ini. Kalau hanya orang sembarangan ya bisa kan gitu. Misalnya di komputer Anda di file C itu nanti Anda ubah-ubah semua kan bisa rusak. Di distrik apa namanya di drive C misalnya. Nah, suatu NAM service dapat menyimpan sekumpulan atau lebih konteks kenamaan ya, atau lebih konteks kenamaan. Bisa ada keterkaitan antara nama dan atribut seperti bisa komputer, bisa objek. Yang dibutuhkan dari sebuah NAM service adalah apa yang dibutuhkan? Penamaan yang unik atau yang standar, adanya skalabilitas, ada konsistensi, performance, mudah menyesuaikan terhadap perubahan. Nah gitu. Perlindungan kegagalan. Nah, dalam dan lain-lain. Sampai situ ada yang bertanya?